Welcome to Fairana Siblings YouTube channel. Present. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Halo teman-teman Fairana semua, kembali lagi di channel YouTube Fairana Siblings. Bertemu dengan saya lagi, yaitu Farah. Di video sebelumnya, kita telah membahas mengenai transaksi, aset, liabilitas, equity, dan persamaan akuntansi. Nah, di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mengerjakan contoh soal akuntansi. Yuk, mari kita mulai. Let's go! Akun adalah catatan sistematis yang berisi informasi mengenai transaksi keuangan. Akun merupakan media akuntansi untuk mencatat perubahan aset, liabilitas, modal, pendapatan, dan beban. Sama seperti di video sebelumnya, antara aset dengan liabilitas ditambah dengan equity harus balance atau sama nilainya. Setiap pencatatan transaksi berdampak pada efek ganda pada persamaan akuntansi. Contohnya, kita buat dulu persamaannya. Aset sama dengan liabilitas atau hutang ditambah dengan equity. Nah, apabila aset meningkat, ini bisa menyebabkan aset lain itu menurun. Kita kasih warna kuning. Dampaknya itu aset lain menurun. Nah, tetapi dampaknya juga bisa menjadi liabilitasnya bertambah. Karena ini persamaan akuntansi kan. Jadi kalau ada yang satu menurun, satu bertambah. Atau equity-nya yang meningkat. Nah, seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan dua item atau lebih pada akun-akun akan berdampak. Nah, contoh dari ada dua item atau lebih pada akun-akun yang berdampak, yaitu misalnya satu aset mengalami peningkatan sebesar 10.000, maka aset yang lain mengalami penurunan sebesar 6.000 dan liabilitas meningkat sebesar 4.000. Nah, asetnya kita peningkatan berarti positif, tambah 10.000 sama dengan liabilitasnya itu meningkat 4.000 dan ada penurunan aset di sini. Penurunan asetnya itu berarti kita pakai rumus sama dengan aja biar langsung 10.000 kurang 6.000. Nah, ini sama-sama 4.000 kan? Nilainya disebut balance.
kita ke transaksi 1, contoh soal nomor 1. Farah dan Ainun memutuskan untuk membuka kantor komputer dengan nama PT Software Komputer Indonesia. Pada tanggal 1 September 2024, Farah dan Ainun menginvestasikan sebesar 300 juta secara cash yang ditukarkan dengan 300 juta rupiah kepemilikan sahamnya. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan akuntansi. Nah, di sini diberitahu bahwa menginvestasikan sebesar 300 juta rupiah secara cash. Cash itu masuk ke dalam kategori aset, berarti di bawahnya aset kita tulis cash dan ditukar dengan 300 juta rupiah kepemilikan saham. Kepemilikan saham itu ada di golongan equity atau modal. Nah, kita tulis saham. Nah, ini sebesar 300 juta rupiah. Ini juga 300 juta rupiah. Nah, ini balance. Selanjutnya, untuk contoh soal kedua di transaksi kedua, PT Software Komputer Indonesia membeli peralatan komputer senilai 150 juta secara cash. Nah, ini peralatan itu masuk ke kategori aset. Berarti kita tulis ditaruh bawahnya peralatan. Itu sebesar 150 juta rupiah. Dan ada juga pembayarannya secara cash. Cashnya itu masuk aset juga. Seperti di transaksi kedua, cashnya itu juga masuk ke dalam aset. Nah, ini peralatan itu karena kita membeli peralatan, berarti otomatis peralatan kita bertambah kan? Bertambah 150 juta. Nah, sedangkan kita membelinya, jadi kita mengeluarkan uang sebesar 150 juta. Berarti cash kita berkurang 150 juta. Nah, seperti yang tadi dijelaskan di contoh soal sebelumnya, bahwa antara satu komponen, misalnya aset, itu terdapat kas dan peralatan, itu bisa berkurang dan bisa bertambah. Tetapi ini bisa dikategorikan sebagai balance. Untuk contoh soal ketiga atau transaksi ketiga, PT Software Komputer Indonesia membeli perlengkapan sebesar 20 juta rupiah menggunakan utang. Nah, perlengkapan itu masuk kategori aset. Kita tulis di sini. Perlengkapan. Ini sebesar 20 juta rupiah. Nah, untuk utang kita masuk kategori liabilitas. Jadi utang ini masuk 20 juta rupiah. Nah, ini balance. Untuk contoh transaksi keempat, PT Software Komputer Indonesia menerima 100 juta secara cash atas jasa pemrograman yang diberikan. Nah, ini 100 juta secara cash. Pertama, kita mendapatkan uang dulu kan. Secara cash, kita bertambah sebesar 100 juta rupiah. Nah, terus ini atas jasa yang kita berikan. Jasa itu masuk kategori retain earning. Jadi di dalam equity ini selain saham ada juga namanya retain earning. Nah, di dalam retain earning ini terdiri dari revenue, expense, dan dividen.
Nah, aset kita bertambah sebesar 100 juta rupiah. Jadi, kas kita bertambah 100 juta rupiah. Nah, karena kita memberikan jasa, berarti ada yang bertambah juga di revenue kita, yaitu sebesar 100 juta rupiah. Nah, ini balance. Kenapa ini balance? Karena asetnya bertambah 100 juta dan di bagian equity bertambah 100 juta. Untuk contoh transaksi nomor 5, PT Software Komputer Indonesia membayar iklan ke CV Iklanku dengan utang sebesar 30 juta rupiah. Nah, berarti ini karena membayar iklan dengan utang, berarti di sini di liabilitas kita utangnya bertambah 30 juta. Dan di bagian equity, di expense-nya, karena kan masuknya beban, itu berkurang 30 juta rupiah. Untuk contoh transaksi nomor 6, PT Software Komputer Indonesia melunasi hutangnya sebesar 30 juta ke CV Iklanku dengan menggunakan cash. Berarti utangnya kita berkurang kan? Utangnya kita berkurang. Aset kita karena kita membayar juga berkurang. Untuk contoh transaksi nomor 7, PT Software Komputer Indonesia membayar dividen senilai 50 juta secara cash kepada Farah dan Ainun. Nah, berarti dividennya itu ada 50 juta. Dan dibayar secara cash. Sebesar 50 juta rupiah. Balance. Terima kasih kepada semua teman-teman Fairana yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, share, komen, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video selanjutnya mengenai edukasi dan hiburan lainnya dari channel YouTube Fairana Siblings. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune ya. Bye-bye.